Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan ini dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan nasib honorer, ada satu informasi penting yang perlu diketahui, yaitu tentang mafia tenaga honorer. Nah, di sini sampaikan antisipasi mafia tenaga honorer lewat RUU ASN yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Komisi 2 DPR RI menyampaikan kita berikan kesempatan kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, kiranya setiap informasi terbaru dari channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah berencana mengantisipasi mafia tenaga honorer lewat pengesahan revisi undang-undang atau RUU ASN. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023. Itulah yang sudah disampaikan sebelumnya. Walau nantinya hal ini ditenggat oleh pemerintah, dibatalkan pada November dan diperpanjang hingga Desember 2024 tahun depan. Jadi tidak akan terjadi pada November tahun 2023 tahun ini. Namun ternyata pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengundurkan jadwal pelaksanaan penghapusan tenaga honorer sampai pada bulan Desember 2024 tahun depan. Jadi hal ini terjadi usai DPR memasukkan poin jadwal batas penataan non-ASN pada RUU yang kini sudah resmi menjadi Undang-Undang ASN. Perubahan jadwal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi mafia tenaga honorer yang merajalela di Indonesia. Karena seperti yang diketahui, berdasarkan hasil penataan non-ASN yang dilakukan pada akhir 2022 yang lalu, tercatat sebanyak 2,3 juta pegawai non-ASN yang bekerja di pemerintah setelah dilakukan pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Namun setelah dilakukan audit oleh BPKP, banyak data pegawai non-ASN yang fiktif alias bodong, ditambah dengan banyak jumlah pegawai yang belum terdaftar di BKN. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin jadi bahan perhatian, masa honorer bodong terdata, tetapi honorer yang sesungguhnya tidak masuk dalam database. Tentunya ada satu hal yang perlu diperbaiki di sini. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Juni Mart Girsang, sebagaimana dikutip melalui kanal YouTube TVR Parlemen pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Beliau menyebutkan banyak mafia tenaga honorer yang mengakibatkan jumlah pegawai honorer non-ASN melambung tinggi di setiap instansi. Nah, tentunya mafia honorer yang dimaksud adalah perekrutan para honorer dengan sewenang-wenang. Artinya, tanpa pertimbangan yang logis sehingga para honorer sekarang itu membludak dengan jumlah yang cukup luar biasa. Namun, setelah pendataan, akhirnya ada tuntutan terkait dengan kejelasan nasib. Di sini sampaikan, katanya saya sampaikan ke Menteri bahwa saat ini ada mafia tenaga kerja honorer, ujarnya. Sehingga untuk mengantisipasi mafia tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan BPKP, yang mana tugas dari BPKP di sini yaitu untuk melakukan audit data tenaga honorer
yang sudah terdaftar database BKN itu dan terjun lapangan untuk membuktikan kebenarannya. Sehingga temuan dari BPKP bahwa setelah melakukan pemeriksaan terkait dengan kebenaran data dan fakta di lapangan, banyak honorer bodong alias honorer titipan yang sesungguhnya tidak akan ada. Tetapi hal ini ada karena iming-iming mengejar pengangkatan untuk menjadi aparatur sipil negara. Memang honorer pada dasarnya diselamatkan oleh pemerintah, tetapi yang benar-benar honorer dan sudah melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dan keadaannya benar ada di lapangan, seperti para honorer kategori 2 dan honorer non-kategori yang benar-benar aktif melaksanakan tugas di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Untuk melakukan audit ulang terhadap data 2,3 juta non-ASN. Jadi ini adalah satu hal yang dilakukan pemerintah bersama dengan BPKP yang dilakukan yaitu melakukan audit ulang data 2,3 juta non-ASN atau honorer. Tentu harus ada validasi. Maka sebaiknya Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bekerja sama dengan BPKP memvalidasi ini semuanya supaya tidak muncul siluman-siluman tenaga honorer yang masuk di sana, sambungnya. Semoga saja pekerjaan pemerintah, pekerjaan Menpan RB dan BKN, apalagi pekerjaan BPKP, semoga lancar tanpa ada halangan untuk memastikan kebenaran data para honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN. Semoga honorer bodong akan segera dituntaskan. Jadi terakhir yang menambahkan perubahan jadwal penghapusan pegawai honorer sampai pada bulan Desember dilakukan. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan problem mafia honorer. Kita berikan kesempatan kepada pemerintah paling lambat Desember 2024 para tenaga honorer ini semua yang sudah sesuai data itu semua diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau semuanya diangkat menjadi P3K pungkasnya. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan secara tegas oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juniman Girsang mengenai mafia tenaga honorer. Itulah informasinya. Semoga saja apa yang telah disampaikan ini, kemudian pekerjaan pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini berjalan dengan baik, sehingga para honorer yang sudah benar-benar menjadi honorer dan sudah menjalankan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, benar-benar menjadi satu perhatian khusus pemerintah, kiranya mereka bisa bersukacita di tahun 2023 atau mungkin tahun 2024 setelah penataan ini mantap, maka honorer yang sudah lama menanti pengangkatan bisa terakomodir di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.